kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, hari ini kita akan membahas terkait dengan perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu perubahan sosial? Oke, perubahan sosial di dalam masyarakat adalah perubahan di mana norma, nilai-nilai, tatanan sosial, instruksi sosial itu berubah. Seiring dengan berjalannya waktu, cepat atau lambat, itu mengalami perubahan. Contoh, ketika saya berada di tempat A dan tiba-tiba saya berangkat ke tempat B. Di tempat B, saya mengalami banyak sekali perubahan yang saya tidak temui di tempat A. Itu yang disebut dengan yang namanya perubahan, baik itu secara cepat maupun secara lambat. Perubahan juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena perkembangan zaman dan pembaruan zaman dari masa lalu ke masa modern. Faktor lainnya juga bisa disebabkan dengan faktor globalisasi, faktor konflik. Dan sosial juga memiliki dampak yang positif maupun negatif. Maka dari itu, perubahan sosial memiliki beberapa faktor perubahan seperti dari faktor penemuan baru, penduduk, maupun faktor dari eksternal yaitu globalisasi yang begitu berkembang. Oke, biar teman-teman semua nggak bingung, yuk kita bahas apa aja sih ciri-ciri dari perubahan sosial itu. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari perubahan sosial. Ciri-ciri dari perubahan sosial yang pertama adalah perubahan sosial terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial tidak hanya terjadi pada satu aspek saja, tetapi melibatkan banyak aspek seperti ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan sosial bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Hal ini disebabkan oleh adanya interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Yang keempat, perubahan sosial memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana masyarakat merespon perubahan tersebut. Yang kelima, perubahan sosial memiliki arah yang dapat diprediksi. Arah tersebut dapat berupa progresif atau regresif, tergantung pada nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Ciri yang keenam, yaitu perubahan sosial dapat terjadi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada perubahan sosial yang terjadi dengan cepat, seperti revolusi industri, dan ada juga perubahan sosial yang terjadi dengan lambat, seperti perubahan nilai dan norma. Dan ciri yang terakhir, yang ketujuh adalah perubahan sosial memiliki sumber yang berasal dari dalam maupun luar masyarakat. Sumber perubahan sosial dari dalam masyarakat dapat berupa perubahan nilai dan norma, sedangkan sumber perubahan sosial dari luar masyarakat dapat berupa pengaruh globalisasi dan teknologi. Ciri-ciri yang ada di sekitar saya sendiri yaitu sebagai contoh pada bidang transportasi. Perubahan sosial pada perkembangan teknologi dalam bidang transportasi ini telah membawa perubahan sosial bagi masyarakat. Pada bidang transportasi contohnya taksi-taksi online. Munculnya layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya telah mengubah cara seseorang dalam berpergian. Sebelumnya, masyarakat tergantung pada taksi dan kendaraan pribadi untuk berpergian. Namun sekarang masyarakat memiliki opsi tambahan untuk menggunakan layanan taksi online yang lebih terjangkau. Selain itu, layanan pengiriman makanan juga mengubah cara seseorang memesan dan mengkonsumsi makanan. Masyarakat sekarang dapat dengan mudah memesan makanan dari berbagai restoran dan toko secara online dan menikmatinya di rumah tanpa harus pergi ke tempat makan. Dalam hal ini juga telah menciptakan kenyamanan bagi para konsumen dan juga membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mencapai penjualan yang lebih luas. Kita masuk pada bidang pendidikan. Nah, yang saya rasakan pada bidang pendidikan ini adalah perubahan sosial pada bidang pendidikan yang terjadi sepanjang sejarah manusia dan terus-menerus berlanjut hingga saat ini. Di masa lalu, metode pengajaran lebih tradisional, seperti penggunaan buku teks dan ceramah langsung oleh guru di depan kelas. Teknologi yang tersedia sangat terbatas, dengan pendidikan yang lebih mengandalkan buku dan materi cetak.
Akan tetapi, di masa sekarang ini, teknologi telah mengubah cara pendidikan diberikan dan diakses. Penggunaan komputer, internet, dan perangkat pintar telah memungkinkan pembelajaran jarak jauh, platform pembelajaran daring, dan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih beragam. Oleh sebab itu, di masa sekarang ini, ketika metode belajar mengajar itu lebih menyesuaikan juga dengan tempat tinggal, jika memungkinkan untuk menggunakan internet akan lebih baik dan lebih fleksibel dan lebih menarik. Nah, itu saja 2 contoh yang bisa saya berikan dari tempat tinggal saya. Lalu, bagaimana dengan tempat tinggal kamu? Yuk kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal dalam lagi tentang contoh-contoh perubahan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, itu aja yang akan kita sharingkan hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. See you!